Seorang bocah berhasil membantu kakeknya menjadi pengusaha nomor satu di Korea Selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita simak cerita lengkapnya. Seorang pria muda berumur 20-an sedang berada di sebuah ruangan bersama seorang direktur bank. Pria muda ini sedang menandatangani proses pemindahan uang sebesar 600 juta dolar ke dalam rekeningnya. Si direktur bank juga terkesima bagaimana bisa orang semuda ini bisa punya uang sebanyak itu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Pria muda ini bernama Hyun Woo. Profesinya adalah seorang manajer kepala aset di perusahaan besar bernama Sun Yang. Suatu hari sedang berlangsung acara penting di Sun Yang, yaitu pengalihan kekuasaan. Kekuasaan Sun Yang yang saat ini dipegang oleh pria bernama Jin Yong yang akan diserahkan pada anaknya bernama Jin Song. Tapi ada masalah internal antara ayah dan anak ini. Jin Song terlihat terburu-buru masuk ke dalam gedung hendak bertemu ayahnya. Dia sempat dilarang istrinya, tapi tampaknya amarahnya tak bisa mereda. Jin Song langsung masuk ke ruangan ayahnya dan tanpa basa-basi dia berkata, dia akan melepaskan warisan tersebut, yang artinya dia menolak perusahaan Sun Yang menjadi miliknya. Ayahnya balik berkata, kamu sadar, semua yang kamu miliki adalah berkat Sun Yang, berkat ayahmu ini dan berkat kakekmu. Kamu sendiri tak bisa apa-apa tanpa nama besar keluarga ini. Jin Song melepas tangan ayahnya dan hendak pergi dari ruangan. Tapi tiba-tiba ayahnya merasakan sakit di dada. Tepat saat itu masuklah Hyun Woo karena acara sudah dimulai. Dia terkejut ketika melihat atasannya kesakitan terkapar di lantai. Hyun Woo langsung menelepon timnya sementara Jin Song kabur. Keadaan ini membuat seluruh anggota keluarga cemas. Sun Yang adalah perusahaan yang dikelola oleh semua anggota keluarga dan saat ini dipegang oleh si anak sulung Jin Yong. Mereka sepakat kalau acara harus terus berjalan dan Jin Song yang kabur harus ditemukan agar semua tamu yang hadir tak ada yang curiga. Hyun Woo diperintahkan untuk mencari Jin Song dalam waktu 30 menit. Kalau tidak, karirnya di Sun Yang akan tamat. Dibantu oleh anak buahnya bernama Shin Kyung, semuanya mencari Jin Song yang kemungkinan ada di hotelnya. Di hotelnya, Jin Song tampak terguncang. Dia hanya menatap nanar akuarium di ruangannya, bahkan pelayannya tak dia hiraukan. Tiba-tiba Jin Song mengamuk tak terkendali. Tak lama muncullah Hyun Woo, tapi tak sengaja dia langsung terkena pukulan dari Jin Song. Tanpa menghiraukan lukanya, Hyun Woo dengan tenang meminta Jin Song untuk kembali ke acara itu. Hyun Woo berjanji, fakta Jin Song ada di ruangan ketika ayahnya jatuh sakit tak akan dia beritahukan pada siapapun. Jin Song dengan arogannya malah menuangkan air ke kepala Hyun Woo, tapi akhirnya dia setuju untuk kembali ke sana. Akhirnya Jin Song kembali dan memberikan pidato di acara itu, membuat pemindahan kekuasaan berjalan lancar. Kini perusahaan Sun Yang telah berpindah ke tangan Jin Song. Hyun Woo adalah manajer aset di Sun Yang, tapi tak jarang dia mendapat perintah yang merendahkan dirinya, seperti membersihkan toilet untuk para keluarga Sun Yang. Hal itu dengan sabar ia lakukan karena kondisi ekonominya pas-pasan. Ibunya telah meninggal dan dia perlu membiayai adiknya kuliah untuk menjadi PNS. Di hari peringatan kematian ibunya, Hyun Woo sedikit emosi ketika ayahnya berkata seharusnya Hyun Woo mulai memikirkan masa depan, menikah lalu memiliki keluarga. Dia pun pergi dari rumah. Keesokan harinya, kantornya kedatangan tamu tak diundang. Para penyidik menggeledah kantornya karena ada laporan proses pemindah kekuasaan Sun Yang kemarin diduga ilegal. Pimpinan penyidik adalah seorang jaksa wanita bernama Min Yong yang dijuluki sebagai malaikat maut Sun Yang. Dia terkenal tak basa-basi jika ada kasus yang berkaitan dengan Sun Yang. Tapi sayangnya ketika hasil penyidikan selesai, mereka tak menemukan bukti mencurigakan. Sun Yang tak terbukti melakukan tindakan ilegal. Di saat yang sama, Hyun Woo tengah melakukan pengaturan dokumen perusahaan Sun Yang. Dia dibantu Shin Kyung mengatur berkas-berkas yang ada dan menghapus berkas mencurigakan agar kejadian penggeledahan tempo hari tak terjadi lagi. Turun dari gedung, Hyun Woo bertemu seorang wanita berbaju biru. Dia adalah istri dari seorang anggota keluarga Sun Yang bernama Lee Hae-in. Lee Hae-in datang tiba-tiba ketika para anggota keluarga berkumpul di ruangan. Saat ini, perusahaan Sun Yang punya banyak anak perusahaan seperti Sun Yang Motors, Sun Yang Construction, dan lain-lain. Namun sekarang Sun Yang akan berubah menjadi satu perusahaan induk. Kedatangan Lee Hae-in adalah untuk menawarkan bagian sahamnya di Sun Yang. Tentu saja, jumlah sahamnya sangat berpengaruh dalam menentukan siapa pemilik Sun Yang induk ke depannya.
Dan sebagai gantinya, Lee Hye-in meminta kebenaran mengenai anak kandungnya yang telah meninggal. Jadi ternyata ada spekulasi bahwa kematian anaknya ada kaitannya dengan anggota keluarga Sun Yang. Kembali pada Hyun-woo, dia diberitahu oleh Shin Kyung tentang sebuah dokumen mencurigakan. Ada aliran dana keluar ke perusahaan bernama Sun Yang Mikro dalam jumlah besar yang ternyata perusahaan tersebut palsu. Hyun-woo memberitahukan hal ini pada manajer keuangan Sun Yang, Kim Joo. Tapi dokumen itu malah dihancurkan, seolah kejadian ini memang disengaja dilakukan oleh Sun Yang. Hyun-woo tak bisa melakukan apa-apa dan pergi dari sana. Di bawah, dia bertemu dengan Jin Song. Jin Song berterima kasih atas tindakan Hyun-woo kemarin. Ada rasa tak enak hati dalam diri Hyun-woo, yang pada akhirnya dia memberitahukan tentang adanya aliran dana palsu tadi. Jin Song lalu bertanya, di mana dokumen aslinya? Hyun-woo panik, tahu kalau dokumen aslinya telah dihancurkan oleh sang manajer keuangan Sun Yang. Tapi belum sempat Hyun-woo menjawab, Kim Joo masuk ke ruangan Jin Song. Jin Song menceritakan hal yang terjadi padanya. Jin Song tiba-tiba berkesimpulan bahwa Kim Joo tahu hal ini dan juga bagian dari kasus aliran dana palsu itu. Ia pun langsung memecat Kim Joo. Jin Song kemudian berkata pada Hyun-woo, mulai sekarang kaulah manajer keuangan Sun Yang dan tugasmu bawa kembali uang yang telah keluar itu. Maka pergilah Hyun-woo ke Turki untuk mengambil semua uang tersebut. Di bank, dia akhirnya menandatangani proses pemindahan uang sebesar $600 juta ke rekeningnya untuk ia bawa ke Sun Yang. Tapi ternyata anak ketiga keluarga Sun Yang, Jin Hwa, diam-diam mendapat rekaman tentang aliran dana itu dan memberikannya pada jaksa Min Yong. Jin Hwa ingin Jin Song ditangkap karena kasus ini. Kembali pada Hyun-woo, ketika dia di dalam taksi, si supir menjalankan mobilnya masuk ke sebuah jalan kecil. Hyun-woo mulai curiga. Tiba-tiba dari depan, mobilnya dihadang oleh segerombolan pria. Hyun-woo langsung keluar dari mobil dan berlari kabur. Di tengah larinya, dia bertabrakan dengan seorang remaja. Tapi tanpa diduga, si remaja itu sengaja menyuntikkan racun pada Hyun-woo hingga dia tak sadarkan diri. Hyun-woo dibawa menuju tebing di pinggir laut. Tak ada yang menduga, ternyata yang menangkap Hyun-woo adalah Shin Kyung, bawahannya sendiri. Ternyata Shin Kyung mendapat perintah dari salah satu keluarga Sun Yang untuk melenyapkan Hyun-woo. Hyun-woo ditembak dan tubuhnya langsung jatuh ke laut. Tapi anehnya dia tersadar kembali. Lee Hye-in dan suaminya, anak keempat Sun Yang, bernama Jin Yun, melihat Hyun-woo seolah mereka sudah kenal lama. Hyun-woo melihat pantulan dirinya di kaca, yang telah berubah menjadi anak kecil. Dia panik dan membuat seisi mobil bingung dibuatnya. Hyun-woo hidup kembali, kini sebagai anak dari Jin Yun dan Lee Hye-in, sekaligus cucu dari pendiri Sun Yang sendiri bernama Jin Yang Chul. Dia turun dari mobil dan melihat seluruh anggota keluarga Sun Yang masih muda. Lalu tak lama, muncullah sebuah mobil dan keluarlah sang pendiri Sun Yang, Jin Yang Chul. Hyun-woo akhirnya bisa melihat dengan matanya sendiri. Hyun-woo masih tidak percaya dirinya hidup kembali dan kini bereinkarnasi menjadi cucu dari pendiri Sun Yang. Dan anehnya lagi, dia kembali ke tahun 1987, tahun di mana Sun Yang berusaha menjadi perusahaan besar di masa depan nanti. Hyun-woo sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Sun Yang, dan dia kini bernama Jin Do-jun, cucu bungsu keluarga Sun Yang. Semua anak dari keluarga Sun Yang berusaha terlihat baik di hadapan sang pendiri, Jin Yang Chol, juga terhadap istrinya. Mereka berusaha menarik hati ibunya itu yang terkadang terlihat berlebihan. Tapi orang tua Do-jun berbeda. Ayah Do-jun adalah anak keempat dan tidak berminat pada perusahaan, malah berminat pada dunia perfilman. Dia juga menikahi seorang aktris bernama Lee Hye-in. Orang tua Do-jun seringkali disisihkan dari keluarga karena dianggap berbeda. Jin Yang Chol sendiri sering memarahi anak keempatnya itu dan menganggap mereka hanya aib keluarga. Ketika acara keluarga masih berlangsung, ada sebuah kejadian ketika Do-jun melihat sepupunya bernama Jin Son berada di benda-benda koleksi kakeknya. Do-jun melihat dia mencuri salah satu benda di sana. Jin Son kaget ketika melihat Do-jun dan tak sengaja menjatuhkan vas mahal milik kakeknya itu. Tapi Jin Son malah memutarbalikkan fakta dan berkata bahwa Do-jun lah yang memecahkannya. Terlihat kalau kakeknya itu lebih memihak Jin Son daripada Do-jun. Namun tiba-tiba, Do-jun menyadari sesuatu. Jika ini tahun 1987, maka orang tua asli Hyun-woo pasti masih hidup. Ia pun berlari keluar rumah kakeknya itu menuju ke sebuah tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Orang tua Hyun-woo adalah orang sederhana.
ayahnya buruh pabrik dan ibunya membuka kedai makan kecil di rumahnya. Dia masuk ke dalam rumahnya itu, tapi tentu saja tak dikenali oleh ibunya karena dia sudah menjadi Dojun. Dojun hanya bisa menangis saja. Tak lama ibu Dojun tiba di sana untuk menjemput Dojun pulang. Di dalam mobil, Dojun menangis karena dia bisa melihat ibu kandungnya lagi. Tapi orang tua Dojun menganggap dia menangis karena dimarahi kakeknya hari tadi. Beralih pada Jin Yang Chol, perusahaan semikonduktor miliknya sedang gawat. Tengah terjadi perang harga semikonduktor antara Amerika dan Jepang. Mereka menurunkan harga pasar dan semikonduktor milik Sun Yang terpaksa harus turun harga juga. Jika ini berlanjut, Sun Yang akan rugi 130 juta dolar. Jin Yang Chol mengibaratkan kondisi perusahaannya saat ini bagaikan udang kecil yang berada di tengah-tengah dua paus raksasa. Kembali pada Dojun, keesokan harinya dia mengunjungi rumah kakeknya itu untuk meminta maaf atas kejadian pecahnya vas kemarin. Kebetulan kakeknya sedang mengobrol dengan anak-anaknya mengenai siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Hal ini penting karena Sun Yang akan mendanai kampanye seorang capres. Apakah capres yang ada di posisi 1, 2, atau 3? Dojun yang kebetulan mendengar percakapan mereka tiba-tiba berkata bahwa kakek sebaiknya mendanai calon presiden ketiga yang mana capres ini tidak dijagokan. Semuanya meremehkan omongan Dojun yang dianggap kata-kata bocah ingusan. Tapi ternyata ketika mereka melihat berita, capres 1 dan 2 mulai saling menjatuhkan dan capres ketiga mulai naik pamornya. Tentu saja Dojun tahu hal ini karena dia dari masa depan. Tapi berkat kebenaran omongan Dojun, dia akhirnya dipanggil oleh kakeknya dan bicara empat mata dengannya. Dojun juga menyarankan sebaiknya kakeknya mendanai capres ketiga ini dari sekarang, bukan ketika sudah jadi presiden. Hal itu akan sangat menguntungkan Sun Yang, karena capres tersebut pasti akan sangat berterima kasih. Jin Yang Chol lalu mengajukan satu pertanyaan tentang masalah perang harga antara Jepang dan Amerika pada cucunya itu. Jika ada dua paus raksasa bertarung, bagaimana cara udang kecil yang berada di tengah bisa menang melawan mereka? Dojun tak sanggup menjawab pertanyaan ini dan kakeknya juga tak berharap lebih padanya. Tapi jauh di dalam hati Jin Yang Chol, dia masih ingin mempertahankan perusahaan Sun Yang semikonduktornya itu. Karena menurut dia, semikonduktor adalah teknologi yang bisa dipakai di masa depan. Kembali pada Dojun, ketika melihat di majalah tentang perang harga Jepang-Amerika, dia akhirnya paham apa maksud kakeknya itu. Dia langsung menelepon kakeknya, tapi dia sedang tak ada di rumah. Jin Yang Chol sedang pergi ke Baghdad untuk menjual perusahaan Sun Yang semikonduktornya. Dojun tersadar, jika sesuai sejarah, pesawat yang ditumpangi Jin Yang Chol dari Baghdad ke Korea akan kecelakaan karena teror bom. Dia langsung berlari ke rumah kakeknya langsung untuk menghindari sejarah itu terulang. Dojun bertemu neneknya dan berkata dia harus bicara dengan kakeknya sekarang juga. Dia menelepon langsung ke Baghdad dan memberi sebuah pesan penting dengan harapan kakeknya menunda penerbangan. Beberapa waktu kemudian, sebuah berita ditayangkan di TV. Telah terjadi kecelakaan pesawat rute Baghdad Korea dan nama Jin Yang Chol ada di antara para penumpang. Semua anggota keluarga menangis histeris tak percaya. Dojun hanya terdiam, merasa dirinya telah gagal memperbaiki sejarah. Tapi tiba-tiba Jin Yang Chol muncul tiba-tiba dari pintu dan masuk ke rumah. Dia berkata dirinya terbang dengan pesawat lain karena dia ingin lebih cepat sampai di Korea, disebabkan sebuah pesan telepon yang ia terima. Ternyata pesan Dojun waktu itu sampai pada Jin Yang Chol, yang membuat dia mengurungkan niatnya untuk menjual Sun Yang semikonduktor. Pesan dari Dojun itu adalah, cara agar udang bisa menang melawan dua paus raksasa yang bertarung adalah dengan menjadi lebih besar. Jadilah udang besar dan menangkanlah pertarungan itu. Dari pesan itu, Jin Yang Chol memutuskan untuk membeli perusahaan semikonduktor lain, hingga membuat Sun Yang semikonduktor lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, Jin Yang Chol juga mendukung dan mendanai kampanye capres nomor 3 yang saat ini sudah menjadi presiden. Sun Yang jadi punya hak untuk memonopoli produksi semikonduktor di seluruh Korea. Udang kecil itu kini telah menjadi besar dan bisa bertarung dengan para paus. Jin Yang Chol akhirnya mulai menerima Dojun sebagai cucunya yang bisa dia harapkan. Sebagai hadiah, Dojun meminta untuk membiayai kuliah dirinya masuk di jurusan hukum Universitas nomor 1 di Korea. Dia juga meminta tanah pada kakeknya itu di sebuah kawasan bernama Bundang. Jin Yang Chol berkata kawasan itu adalah lahan tak berguna, tapi Dojun tahu masa depan. Lahan itu akan berguna pada waktunya. Waktu pun terus berlalu hingga Dojun beranjak dewasa dan kini sudah kuliah. Sesuai harapan, dia masuk ke universitas ternama jurusan hukum. Selain itu, tanah yang dulu pernah ia minta belikan, kini kawasannya sudah berubah menjadi kawasan elit, dengan apartemen mewah berjejer.
Dari tanah itu, Dojun mendapat keuntungan penjualan sebesar 24 juta dolar yang kemudian dia langsung menukarkan semuanya itu dengan dolar Amerika. Sempat ada rasa iri atau juga curiga dari para anak Jin Yang Chol. Bagaimana anak umur 20 tahun bisa punya uang 24 juta dolar? Tapi si anak sulung Jin Yong berkata, uang itu sama dengan nyawa ayah mereka yang selamat dari kecelakaan pesawat dulu. Berkat Dojun, Jin Yang Chol masih hidup sampai sekarang. Dojun juga membantu ayahnya berinvestasi di dunia perfilman. Karena dia tahu masa depan, dia menyarankan kepada ayahnya membeli lisensi Home Alone yang awalnya diragukan bisa laku. Ternyata film itu laku keras, terutama pada saat Natal, membuat ayahnya untung besar. Kemudian Dojun juga bertemu dengan si malaikat maut Sun Yang, Min Yong, yang terlihat masih muda. Dojun dan ayahnya kemudian pergi ke New York untuk memilih film apa lagi yang harus mereka investasikan, yang pada akhirnya mereka memilih membeli lisensi Titanic agar bisa tayang di Korea. Tentu saja Dojun sudah tahu Titanic akan meledak di pasaran pada waktunya nanti. Di New York, tak sengaja Dojun bertabrakan dengan seorang pria bernama Sehyun. Sehyun adalah seorang ahli investasi di Amerika, tapi berkebangsaan Korea, pemilik perusahaan bernama PowerShares. Dojun melihat Sehyun bisa membantunya melakukan sesuatu yang besar. Suatu hari, dia bertemu lagi dengan Sehyun dan meminta untuk bekerja sama. Dojun berkata dirinya punya insting kuat tentang investasi mana yang bisa menguntungkan. Sebagai bukti, di TV sedang ada acara pertandingan catur antara juara dunia melawan komputer. Sebagian besar orang menebak kalau sang juara dunia yang akan menang. Tapi Dojun berkata komputerlah yang akan menang. Jadi sebaiknya Sehyun berinvestasi di perusahaan komputer bernama IBM. Sesuai perkiraan Dojun, acara itu mengumumkan pemenangnya adalah komputer. Itu pastinya membuat harga saham komputer IBM naik pesat dan siapapun yang punya saham di sana akan untung besar. Sehyun mulai percaya pada Dojun dan setuju untuk bekerja sama. Kembali pada Jin Yang Chol. Dia dan anak-anaknya sedang rapat mengenai pembelian perusahaan baja bernama Hando Steel. Perusahaan itu bisa membantu Sun Yang Motors dalam memproduksi mesin mobil. Tapi harga yang ditawarkan adalah 500 juta dolar, sedangkan Jin Yang Chol hanya mau menggelontorkan uang 300 juta dolar. Tak hanya itu, saingan terbesar Sun Yang bernama perusahaan Daewoo kabarnya menginginkan Hando Steel juga, karena Daewoo juga memproduksi mobil, alat berat, dan kapal. Jin Yang Chol tetap bersikeras menginginkan Hando Steel untuk menjadi miliknya, dan dia melimpahkan tanggung jawab ini pada anak sulungnya Jin Yong. Kembali pada Dojun, dia bertemu lagi dengan Min Yong karena ternyata mereka satu kampus, hanya beda jurusan. Min Yong masuk jurusan kejaksaan. Dojun terlihat tertarik pada Min Yong dan mengajaknya makan malam. Beralih pada Sehyun, ternyata diam-diam perusahaan PowerShares miliknya hendak membeli Hando Steel juga dan bersedia membayar 500 juta dolar. Berita ini langsung menyebar pada Jin Yang Chol. Dia tak menyangka ada perusahaan asing baru yang menginginkan Hando Steel juga. Jin Yang Chol menduga ada otak di balik semua ini. Dan kita semua sudah tahu kalau otak di balik ini adalah Dojun. Di suatu tempat di dalam gedung, Dojun dan Sehyun berbincang tentang Hando Steel. Sehyun bertanya apa alasannya Dojun ingin membeli Hando Steel. Jelas-jelas ini berarti Dojun menentang kakeknya sendiri. Tapi ternyata Sehyun sadar, Dojun memang sengaja ingin menentang kakeknya itu dan ingin menguasai perusahaan Sun Yang untuk dirinya sendiri. Suasana hati Jin Yang Chol semakin tak karuan, karena bukan hanya Hando Steel sulit untuk ia dapatkan, tapi juga ketika dia melihat mobil produksi pabrikannya sendiri mengalami masalah pada mesin dan meledak di jalur pacu. Ini menandakan dia benar-benar butuh Hando Steel untuk mendapat kualitas mesin mobil yang lebih baik, tapi harga Hando Steel terlalu mahal. Ditambah lagi, kejadian ledakan mobil itu dia saksikan bersama saingannya pemilik perusahaan Daewoo bernama Ju Yong. Dia melihat sendiri bagaimana gusarnya Jin Yang Chol yang saat ini dalam kekalutan. Namun, masalah Hando Steel ini tampaknya dimanfaatkan oleh anak nomor 2 Jin Yang Chol bernama Jin Dong. Dia tak suka jika kakaknya berhasil mendapatkan Hando Steel, maka dari itu dia punya rencana. Pertama, dia memata-matai PowerShares, yang kemudian dia mendapat foto-foto Dojun sering keluar masuk gedung PowerShares. Info ini langsung dia berikan pada ayahnya. Setelah itu, Jin Yang Chol mengundang pimpinan PowerShares, Sehyun, untuk mendiskusikan Hando Steel. Ketika mereka berbincang, Jin Yang Chol bertanya apakah cucunya itu ikut berinvestasi dalam rencana pembelian Hando Steel. Sehyun berkata, awalnya memang Dojun berinvestasi di PowerShares, tapi dia berinvestasi di sebuah website jualan buku bernama Kadabra, yang di masa depan Dojun tahu itu berubah menjadi Amazon, website nomor 1 marketplace dunia.
Sehyeon juga berkata, ada seorang anak Jin Yang Chol yang diam-diam ingin menggagalkan Sun Yang membeli Hando Steel. Dialah Jin Dong. Jin Dong bahkan memberi bantuan dana pada Daeyong, perusahaan saingan Sun Yang, agar Hando Steel bisa dibeli oleh Daeyong. Tapi di luar dugaan, Jin Yang Chol tidak marah, malahan dia membiarkan hal ini. Dia menganggap itu wajar sebagai pengusaha untuk melobi perusahaan lain. Menurutnya, jika pengusaha lebih mementingkan keluarganya, dia tak akan mendapatkan keuntungan. Di sisi lain, si anak sulung Jin Yong yang ditugaskan untuk membeli Hando Steel terlihat sangat pusing. Apalagi ternyata Power Shares telah menaikkan tawaran harga Hando Steel menjadi $650 juta. Parahnya lagi, Daeyong bersedia membayar $700 juta. Jin Yong mau tak mau mengeluarkan semua uang yang ada, bahkan dari kantongnya sendiri. Tapi itu juga masih belum cukup. Tiba-tiba datanglah anak ketiga keluarga Sun Yang, Jin Hwa. Jin Hwa berkata dia akan memberikan bantuan uang pada Jin Yong asalkan Jin Yong membantu suaminya untuk berkarir di dunia politik. Lobby-melobi itu akhirnya menghasilkan kemenangan bagi Sun Yang. Walaupun harus berutang sana-sini, Sun Yang berhasil membeli Hando Steel seharga 750 juta yang awalnya hanya berharga 500 juta saja. Tak ada yang menyangka kenaikan harga Hando Steel tersebut adalah karena Do Jun. Dia berhasil menguras kantong uang Sun Yang lebih dalam dan berhutang sangat besar, $750 juta, hanya untuk sebuah perusahaan Hando Steel. Tapi apa sebenarnya yang menjadi incaran Do Jun ini? Apakah dia ingin meruntuhkan Sun Yang atau malah ingin mengambil alih Sun Yang?